Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Dr. Evi Sekrawati Amri, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmatia dengan NIM H0523065 kelas PGSDC. Baiklah, adapun topik pembahasan materi saya pada hari ini yaitu 1. Prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran, 2. Taksonomi tujuan pembelajaran, 3. Penerapan pengukuran, 4. Taksonomi Merrill, 5. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar, 6. Dokumen kurikulum, 7. Bahan ajar, 8. Perangkat penilaian, 9. Program pengembangan karakter, 10. Program pembelajaran remedial dan pengayaan, dan 11. Evaluasi dan review kurikulum. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dan pembelajaran. Prinsip-prinsip penerapan kurikulum dan bahan ajar ada 13 yaitu 1. Prinsip aktivitas, 2. Prinsip motivasi, 3. Prinsip individualitas, 4. Prinsip lingkungan, 5. Prinsip konsentrasi, 6. Prinsip kebebasan, 7. Prinsip peragaan, 8. Prinsip kerjasama dan persaingan, 9. Prinsip apersepsi, 10. Prinsip korelasi, 11. Prinsip efisiensi dan efektivitas, 12. Prinsip globalitas, dan 13. Permainan dan hiburan. Materi selanjutnya yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonominya meliputi kawasan 1. Kognitif, 2. Afektif, 3. Psikomotor. Benjamin S. Bloom mengonsentrasikan pada domain kognitif, sementara domain afektif dikembangkan oleh Crowell dan domain psikomotor dikembangkan oleh Simpson. Materi selanjutnya yaitu penerapan pengukuran dalam domain. Penerapan pengukuran dalam domain terbagi menjadi 3 yaitu 1. Domain kognitif bentuk tes objektif, 2. Domain afektif, dan 3. Kawasan psikomotor. Materi selanjutnya adalah taksonomi Miller. Di samping telah diuraikan bahwa domain taksonomi Bloom yang terdiri atas 6 tingkatan. Untuk mengukur kemampuan siswa, taksonomi lain yang tidak kalah pentingnya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar adalah taksonomi Merrill. Robert Gagne tahun 1965 mempostulatkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar mengkehendaki kondisi belajar yang berbeda. CDT dilibatkan dalam usaha untuk mengklarifikasikan teori Gagne. CDT dibangun di atas asumsi yang sama dengan yang dilakukan Gagne, yaitu terdapat kategori Goodscom yang berbeda dan masing-masing kategori itu menghendaki prosedur yang berbeda untuk mencapai prestasi dan prosedur yang berbeda untuk mempromosikan kemampuan yang direpresentasikan oleh kategori. Materi selanjutnya adalah produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang memengaruhinya seperti cara berpikir, sistem nilai-nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial. Proses pengembangan kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, maupun arah program pendidikan. Berikut akan diuraikan beberapa model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: 1. Model Kapteler, 2. Model administrasi, 3. Model demonstrasi, dan 4. Model Beukem. Materi selanjutnya adalah dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah sebuah panduan lengkap yang berisi rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan di suatu lembaga pendidikan, baik itu sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan proses belajar mengajar agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara umum, dokumen kurikulum mencakup A. Identitas program studi, B. Visi misi dan tujuan, C. Profil lulusan, D. Struktur kurikulum, E. Capaian pembelajaran, F. Metode pembelajaran, G. Penilaian, dan H. Referensi.
Materi selanjutnya adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan. Bahan ajar ialah sekumpulan materi yang disusun secara sistematis yang mempresentasikan konsep yang mengarahkan siswa untuk mencapai suatu kompetensi. Ketika bahan ajar tidak digunakan dalam pembelajaran di kelas, maka bahan ajar tersebut hanya menjadi sumber belajar. Menurut Prastowo 2013-306, bahan ajar dibagi berdasarkan bentuk, cara kerja, sifat, dan substansi atau isi materi. Materi selanjutnya adalah perangkat penilaian. Hamid 2017-40 mengemukakan beberapa hal mengenai prinsip penilaian berbasis kelas, yaitu pertama, guru berperan mengarahkan penilaian untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa dan apa yang siswa rasakan terkait dengan penilaian yang dilakukan. Kedua, siswa adalah pihak yang paling berkepentingan untuk memanfaatkan hasil penilaian. Ketiga, output penilaian harus jelas dan sesuai dengan tujuan penilaian. Keempat, penilaian yang baik merupakan suatu keharusan dalam setiap konteks penilaian. Dan kelima, penilaian dan pengajaran dapat menjadi satu kesatuan. Materi selanjutnya adalah program pengembangan karakter. Pengembangan karakter harus secara terus-menerus dilakukan secara holistik dari semua lingkungan pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dijelaskan oleh Licona, Saab, dan Lepis 2003 bahwa di dalam mengembangkan pendidikan karakter dilakukan dengan pembiasan untuk bersikap dan berperilaku positif dan menjauhi perilaku negatif dengan cara 1. Mempromosikan nilai-nilai kode etik berdasarkan karakter positif. 2. Mendefinisikan karakter secara komprehensif untuk berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Dan 3. Menggunakan pendekatan yang efektif, komprehensif, intensif, dan proaktif. Materi selanjutnya adalah program pembelajaran remedial dan pengayaan. 1. Pengertian remedial dan pengayaan. 2. Tujuan program remedial dan pengayaan. 3. Prinsip dan bentuk program remedial dan pengayaan. Baiklah, materi selanjutnya adalah evaluasi dan review kurikulum, yaitu 1. Konsep evaluasi dan evaluasi pengembangan kurikulum. 2. Pentingnya evaluasi kurikulum. 3. Prinsip dan pengembangan kurikulum. 4. Model evaluasi pengembangan kurikulum. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi saya. Langsung saja kesimpulannya, yaitu prinsip kurikulum adalah landasan dasar dalam pengembangan kurikulum yang memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Beberapa prinsip utama meliputi relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan adalah sasaran yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Tujuan pendidikan harus spesifik, terukur, realistis, dan berjangka waktu.